Horas Indonesia, kami beruntung berjumpa dengan seorang pesohor Batak. Dia penyanyi di tahun 80-an sudah sangat terkenal. Awalnya penyanyi anak-anak, bahkan kemudian setelah dewasa eksis menjadi penyanyi. Ganteng dan suaranya bagus. Ya ini orang yang melegenda menurut saya. Namanya Julius Sitanggang. Horas Bang. Horas. Bang Julius, terima kasih sudah Iya, memberi kesempatan untuk kami Suara Tapian berbincang. iya. Bang, Siap. Sitanggang ini setahu saya banyak di pasoknya dari Samosir, dari Arian Boho, kalau nggak salah. Apa Enggak, dari mana? kebetulan saya dari Buhit ya. Oh, dari Buhit ya. Buhit ya. Jadi, Tapi abang sudah lahir di Jakarta ya? lahir di Jakarta ya. Baik. Bang Julius, Ah, ketika kita masih anak-anak, abang itu menjadi idola banyak orang. Karena pintar nyanyi, ganteng, Bah. Saya lahir tahun 78, Bang. 78 ya. Barangkali 7 atau 9 tahun beda kita, Bang ya. Iya. Apa yang awalnya membuat abang sejak anak-anak tertarik menjadi penyanyi? Apakah memang DNA keluarga, ibu atau bapak gitu? Sebenarnya nggak tahu ya, DNA juga bisa kali mungkin ya. Karena kan Bapak kan kebetulan memang orang Batak. Pasti Batak kan suka nyanyi kan Iya, gitu kan. Kebetulan Mama juga nyanyi. Jadi mungkin ya DNA juga bisa ya. Terus saya mulai nyanyi dari mereka, dengerin mereka nyanyi juga. Akhirnya saya diperhatikan gitu sama mereka. Oh, ini kayaknya bisa nyanyi nih gitu. Kami dengar sejak abang memulai karir jadi penyanyi itu, di kemudian dalam perjalanan karirnya sebagai penyanyi, malah kakak beradik menjadi satu grup. Iya, jadi kan awalnya saya dulu nyanyi. Iya. Saya nyanyi dan kebetulan begitu saya nyanyi itu saya mendapatkan banyak ya istilahnya inilah ya kayak hadiah-hadiah dari orang tua, dari ini gitu, dari ada honor. Jadi saya agak sedikit dilainin gitu dan mereka kayak agak sedikit wah gue juga harus bisa nih gitu. Akhirnya mereka berlomba-lomba gitu. Akhirnya jadilah kita trio waktu itu. Anak keberapa itu? Jadi berapa Anak saudara? pertama, anak kedua sama anak ketiga awalnya. Oh, abang sendiri anak ketiga ya? Saya anak tiga. Oke. Nah terus terakhir adik saya juga ikut-ikut si David tuh. Jadi berempat. Jadi kuartet. Kuartet. Tapi nggak lama karena kan waktu itu abang saya tuh udah meninggal gitu. Yang nomor 2 Bang Fernando namanya. Jadi kita nggak nerusin lagi. Akhirnya ya yang Solo karir lagi. solo karir lagi lah, karena yang lain-lain udah ngerasa wah udah nggak asik nih dengan gua kerja gitu. Setahu kami Bang Julius itu bukan hanya pintar nyanyi, bermain musik juga. Otodidak sih, saya Semua. jadi bilang. Apa saja bisa dimainkan? Kalau bisa sih bisa semua. Bisa main piano, bisa main gitar, bisa main drum, Otodidak. bisa main bass, otodidak. Bisa juga istilahnya main alat-alat musik yang gampang-gampang. Tapi nggak istilahnya nggak ini banget, nggak pinter banget lah. Yang penting bisa aja gitu. Biasanya yang senior-senior ini kan juga akan kemudian mengembangkan wirausahanya lewat bisnis di dunia itu juga. Oh iya, Saya iya. dengar juga Bang punya studio. Iya, saya dulu punya studio, punya juga production kayak semacam production house gitu. Oke. Cuma sekarang kan eranya digital, Iya. jadi kita Banyak perubahan. banyak perubahan. Nah, kita sampai sekarang bisa juga menjadi produser juga gitu loh. Jadi ngambil melihat generasi muda, terus di kalangan budaya dan lain-lain. Kebetulan kan kita kan orang Batak banyak penyanyi tuh. Secara impact ekonomi, abang dapat nggak? Misalnya, abang, saya selalu tonton waktu kita berencana mau jumpa ini, saya dengar banyak lagu-lagu abang. Ada sudah jutaan, ada 6 jutaan. Dapat nggak? Banyak, tapi sampai sekarang sih banyak, cuma nggak tahu deh ya, saya bingung juga ya. Masih belum maksimal kalau saya bilang ya.
kalau sebetulnya kalau pemerintahnya mau itu bisa kita buat lah sesuatu yang baik. Artinya ya. ada aturan hukum ya. Ada aturan hukum, ada hitungan-hitungan yang Iya, jelas. orang yang gitu. berkarya dihargai lah begitu Nah, ya. bahkan kayak model apa namanya lembaga-lembaga yang kolektif manajemennya juga harus didorong lagi supaya bisa maksimal hasilnya gitu. Kayak di luar itu kan hasilnya bagus, mereka itu kesejahteraannya terjamin gitu loh. Tapi secara dampak untuk memperkenalkan, mempublikasi, bagaimana menurut Bang Julius di era digital sekarang? Karena dulu saya kira waktu kita Sekarang lebih enak, kenapa ya? Karena kita nggak terlalu apa namanya bergantung sama TV yang media mainstream lah ya, seperti TV-TV yang sekarang ini. Kita punya apa namanya punya sesuatu tuh kita langsung tumpahin di media digital udah enak sekarang. Tinggal bagaimana nih orang bisa melihat kita caranya bagaimana kan gitu. Itu kan pasti ada kiat-kiat tertentu gitu ya. seingat saya dulu salah satu televisi, salah satunya mungkin televisi waktu itu TVRI yang menyajikan Safari, Aneka Ria Safari. Aneka Ria Safari. Ya. Bang Julius kalau nggak salah pernah juga tampil di situ. Ya iyalah itu malah zaman saya itu Aneka Ria Safari. Kalau saya yang istilahnya dulu di zaman saya itu pasti masuknya Aneka Ria Safari. Tapi tidak, itu kan hak istimewa yang ya seperti keistimewaan lah orang-orang yang sampai ke TV lah Bang ya dulu ya. Ya susah banget karena kan zaman dulu memang masih istilahnya dan masih jarang juga, nggak terlalu kayak sekarang. Sekarang kan udah luar biasa. Di mana-mana orang rekaman langsung naik digital langsung kan, langsung naik YouTube, naik TikTok, naik ini, macam-macam lah. Tapi kadang juga kita gili Bang, yang tidak layak sepantasnya misalnya jadi viral juga gitu. Nah, iya, tapi kan ya memang itu zamannya sekarang. Iya. Kadang kita juga nggak ngerti. Wah, kok yang gini bisa viral, bisa dapat istilahnya royalti banyak, dapat koin dan macam-macam kan gitu kan. Bang, sudah berapa album yang Abang produksi? Album. Seingat saya ada lagu yang sangat terkenal, Abang dinyanyikan di mana-mana itu, Maria itu. Apa latar belakang lagu itu? Sebetulnya sih kalau Maria itu kan setelah saya beranjak dewasa, jadi itu remaja lah. Oh, gitu. Jadi tidak dinyanyikan waktu anak-anak Bang ya? Enggak, jadi sebetulnya saya kan mulainya dari penyanyi cilik, nyanyi lagu kayak Janganlah menangis mamaku, bahasa Bataknya tuh Unang besai marsako, kayak gitu. Terus dirimu satu, kini dirimu. Justru saya di waktu jadi penyanyi cilik itu udah banyak mengeluarkan album yang cukup booming juga pada saat itu. Saya dapat banyak penghargaan dari BASF Award sampai ke Jerman kemana-mana. Nah, Maria ini adalah lagu yang saya bawain pada saat saya menanjak dewasa. Jadi ya itu sih sebetulnya lagu aja ya. Jadi ada yang menciptakan mungkin pengalaman pribadinya apa dia, dan kebetulan kan karena saya jiwanya itu balada. Ketika dapat lagu yang begitu masuk. Apa makna di balik lagu Maria itu? Jadi dia sebetulnya mencintai seseorang ya. Tapi nggak tahu itu cinta kayak gimana, cinta monyet atau apa gitu. Tapi si Marianya itu pergi gitu, sakit gitu. Jadi dia kehilangan cinta lah gitu. Bang, si Maria ini bodoh apa kira-kira ya? Bodoh. Nggak tahu deh. Itu sama Penciptanya itu. Penciptanya bukan Abang ya? Ngopi dulu kita ngopi. Terima kasih Bang. Abang seniman tulen yang sejak anak-anak sampai dewasa kita kenal ya. Dan sempat katanya juga di luar negeri Bang. Sempat. Saya kemana-mana sih, udah keluar negeri, ke Brunei, pokoknya semua udahlah. Jadi tapi nggak banyak. Sudah menikmati menyanyi di luar negeri ya, dihargai begitu ya. Iya, karena mereka kayak model Brunei misalnya, ini mereka kan artis nasionalnya nggak begitu banyak. Nah, Malaysia. Jadi mereka kalau ada artis Indonesia ngetop gitu, mereka suka panggil gitu loh. Abang kan
menjadi calon legislatif ini ternyata dari Partai PDI Perjuangan ya. Iya. Di Kota Depok dan Bekasi. Kota Bekasi Provinsi di Jawa Provinsi Jawa Barat. Iya. Ada apa gerangan Bang Julius? Kenapa kemudian seniman tulen yang otentik kemudian tertarik di Ya. dunia publik jadi calon anggota legislatif? Sebetulnya gini ya, saya juga kemarin memang saya berterima kasih sekali dipercayakan oleh salah satu partai terbesar di Indonesia ya, partai yang memperjuangkan toleransi juga, kebetulan partai PDI Perjuangan. Jadi gitu. Jadi saya sebenarnya kalau lebih bagus memang dari dulu ya, tapi kenapa sekarang gitu ya? Nah itu juga nggak tahu deh, mungkin panggilan kali ya, panggilan. Aduh saya pengen berbuat juga nih untuk seniman, bagaimana memperjuangkan nasib para seniman dan masyarakat di bawah juga. Saya banyak juga mendengarkan keluhan-keluhan, oh di sini begini. Nah, jadi saya pengen tuh menjadi wakil rakyat gitu ya, bisa mewakili apa yang menjadi aspirasi rakyat gitu. Ya artinya nggak terlalu pas juga sih Bang. Saya kira di umur-umur seperti Abang juga sudah sangat pantas menjadi pejabat publik. Oh iya. Kalau terlalu muda juga. Kalau terlalu muda akhirnya gimana ya? Tapi ya itulah. Jadi saya mendengarkan banyak dari masyarakat seperti ya di bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain gitu. Nah itu saya pengen juga berkiprah di situ. Artinya saya juga sekarang nih di usia segini ini kan mau apa lagi ya? Di seni saya udah cukup lumayan mendapatkan. Ya udah pada tingkat kebahagiaan lah gitu. Nah tinggal saatnya kita bisa berguna juga untuk masyarakat. Bang, karena Bang kan seniman, penyanyi, paling tidak ada perasaan-perasaan yang harus diperbaiki di seni, terutama di dunia tarik suara. Kalau nanti rakyat mempercayakan Abang menjadi anggota DPR di Provinsi Jawa Barat, apa kira-kira program yang Abang ingin lakukan? Karena mengingat seniman ini juga perlu dirogoh hatinya begitu. Iya, pertama-tama ya itu, ya saya akan mendengarkan. Selama ini kan saya banyak mendengar dari masyarakat apa yang perlu kita tingkatkan ya. Jadi nanti tergantung nanti saya masuknya di mana gitu. Kalau misalnya, tapi terus terang memang saya mau meningkatkan pariwisata, artinya membangun apa namanya seniman juga gitu loh. Tujuannya supaya seniman juga, masyarakat juga bisa terbantu oleh seniman gitu. Sebagai politisi tidak bisa tidak kita harus bicarakan itu juga. Apa tuh? Ya, Abang sangat terkenal, pesohor, siapa tidak kenal Julius Sitanggang, tapi ketika menjadi politisi kan ini menjadi tantangan sendiri. Tidak ujuk-ujuk orang sangat terkenal itu dipilih begitu. Bagaimana cara Bang Julius sebagai politisi untuk menyampaikan ide gagasannya agar ya masyarakat yang sudah kenal ya langsung tertarik begitu? Iya, kita akan menyampaikan program itu lebih bagus lagi ke masyarakat karena kita udah terbiasa. Artinya ya sebagai seniman, sebagai artis menghadapi masyarakat itu kan lebih gampang, lebih cepat. Sehingga kalau kita nanti kayak kita nih ada program KTP Sakti kayak gitu. Nah, kita tuh bisa memberikan kasih kepada masyarakat lebih gampang lagi gitu. Bang, ini pertanyaan berikutnya soal banting setir ini ya, beralih profesi. Abang seperti yang kita bicarakan tadi bukan penyanyi ecek-ecek sangat terkenal, bahkan sudah mendunia. Enggak juga. Sudah sampai ke luar negeri bernyanyi. Masalahnya Bang, tidak semua orang mampu secara kemampuan diri, mengelola diri, ya percaya diri untuk mengambil alih profesi yang baru begitu. Apa yang Abang lakukan ketika memutuskan menjadi politisi? Ketika saya memutuskan ini, memang saya udah pikirkan matang-matang ya. Artinya sebagai seorang politisi berarti kita juga nggak boleh egois. Kalau seniman itu kan ada idealisme. Justru itu mau saya tanyakan. Nah inilah gunanya kita kembali lagi kita banyak juga menimbang.
untuk ke depan, karena semua itu kan harus balance ya. Ya. Jangan juga kemauan kita sendiri, Iya. kemauan sebelah sini juga, kemauan masyarakat. Tapi yang lebih terpenting bagaimana kita menjadi wakil rakyat yang dicintai masyarakat, yang ada setiap saat kalau rakyat membutuhkan. Artinya masyarakat itu kan butuh sesuatu ya dari wakilnya, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Artinya ada ya, tentunya orang yang milik kita itu juga mereka udah tahu kapasitas dan kapabilitas kita. Iya. Betul nggak? Jadi sehingga mereka menjadi semangat juga untuk memilih kita gitu. Sebagai politisi yang membenamkan diri menjadi caleg sekarang dari PD Perjuangan Nah, di Kota Depok dan Kota Bekasi, ya ada nggak trik atau kiat yang abang lakukan? Siapa yang didekati? Kalau pengenalannya kan sudah cukup dengan Julius Sitanggang. Cuman yang orang mengetahui Julius Sitanggang itu mencalonkan diri, bagaimana bang melakukannya? Karena mengingat wilayah ini kan berbeda, ada di ya saya bersyukur ya. Saya banyak bermasyarakat melalui seni ya. Artinya saya bernyanyi di sini, saya bernyanyi di sana. Akhirnya banyak mereka, sebagian besar udah mengenal saya Dan lebih dahulu menyampaikan ya? gitu ya. Jadi misalnya saya masuk di satu komunitas, misalnya kebetulan ya saya berterima kasih banyak juga komunitas-komunitas itu yang mendukung saya gitu. Artinya bisa menjadi bagian dari kampanye saya juga gitu. Kita berharap dari reputasi jejak dari Julius Sitanggang itu harus terpilih menjadi anggota Dewan. Amin, makasih. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini berdampak bang ya. Iya, Oke, makasih. Bang. Terima Ada pesan kasih. terakhir sebagai Ya, calon legislatif? terima kasih buat Tapian, Iya. Tapian TV. Mudah-mudahan saya bisa menjadi apa namanya ya, wakil rakyat yang berguna untuk masyarakat seluruhan lah ya, di Bekasi dan Depok. Semua lapisan masyarakat. Jadi saya berharap semoga ke depan pemilu ini bisa berjalan dengan damai, sukses dan lancar semuanya gitu. Oke. Supaya masa depan kita lebih baik, dan kita nih sebetulnya udah tinggal apa namanya, udah tinggal terbang aja ini menjadi sesuatu yang lebih baik gitu loh. Baik bang, Julius Sitanggang, terima Terima kasih. kasih kesempatannya. Sip. Horas Indonesia. Horas.